Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kembali kita melanjutkan materi kita. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal latihan 2 ini, soal tentang dinamika untuk gerak rotasi dan gerak translasi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang energi gerak rotasi, kemudian nanti gerak menggelinding. Jadi kalau benda itu hanya bergeser saja, jadi di sini selalu kita membahas tentang bergeser dan berotasi kemudian menggelinding. Nah, kalau benda itu hanya bergeser saja, dari SD anak-anak sudah belajar bersama ini. Ya, jadi energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Ini adalah energi kinetik kalau benda itu hanya bergeser saja. Nah, kalau benda itu berputar saja, maka energi kinetiknya adalah ya setara dengan ini. Itu bentuknya adalah setengah I omega kuadrat. Karena kemarin M itu ukuran inersia di gerak translasi adalah M, di gerak rotasi itu namanya momen inersia. Jadi susah tidaknya diputar, itu bergantung momen inersia. Nah, kalau pada gerak translasi atau bergeser, perubahan posisinya dinyatakan oleh kecepatan linear, ya, yang satuannya ini meter per sekon. Maka pada gerak rotasi saja, gitu ya, itu kecepatannya namanya kecepatan sudut. Ya, satuannya radian per sekon. Jadi itu bedanya. Ya, jadi sekali lagi kalau benda itu hanya bergeser saja, itu energi kinetiknya setengah mv kuadrat, dan kalau hanya berputar saja energi kinetiknya setengah I kali omega kuadrat. Nah, jadi tentu nanti apa benda yang berotasi sesuaikan dengan namanya, karena itu akan menentukan nilai momen inersianya. Oke, saya beri contoh satu saja contoh soalnya. Ya, jadi seperti ini. Sebuah silinder pejal, ya, masanya 2 kg, ya, jarinya 20 cm atau 0,2 dan kecepatan sudutnya 10 radian per detik. Jadi yang perlu kita ubah satuan hanya jari-jari saja, ini yang belum cocok. Ya, saya langsung jelaskan jawabannya. Ya, ini sebetulnya bisa dipisah seperti sebelumnya ya. Jadi anak-anak bisa menghitung I dulu, ya, dipisah I sama dengan, ya, karena ini silinder pejal, maka I-nya setengah mr kuadrat. Ya, maksudnya supaya untuk menghindari perhitungan yang rumit gitu ya. Jadi ini dipisah. Ya, setengah mr kuadrat berarti setengah dikali 2 kali 2 R-nya 0,2 kuadrat. Ya, maaf ini kan nulisnya pakai mouse ya begini. Ya, 0,2 kuadrat. Ya, ini habis 2-nya 0,2 kuadrat berarti 0,04. 0,04 kg meter kuadrat. Ya, 0,04 kg meter kuadrat. Ya, kemudian energi kinetiknya tinggal langsung masukkan EK sama dengan setengah I omega kuadrat. Setengah I dikali omega. Ya, I-nya tadi di sini sudah dapatnya 0,04. Ya, jadi hasilnya setengah kali 0,04 setengah kali 0,04 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat berarti 100 ya. Ya, berarti sisanya 0, yang ini dengan ini habis ya. 4 bagi 2 hasilnya sama dengan 2 Joule. Jadi ini pilihan saja anak-anak. Terserah mau bisa langsung seperti ini. Jadi I-nya dimasukkan langsung seperti ini. Ya, cuma untuk menghindari perhitungan yang rumit, sebaiknya memang I-nya dihitung dulu sendiri gitu ya. Baru nanti EK-nya dimasukkan ke rumus setengah I omega kuadrat. Ya, mungkin itu saja untuk yang energi kinetik rotasi. Nah, sekarang kita bahas ke gerak menggelinding. Jadi sebelum-sebelumnya yang kita bahas itu hanya gerak rotasi saja gitu ya. Gerak rotasi terus kemarin kita sudah bisa sudah membahas, atau anak-anak paling tidak sudah bisa membedakan katrol yang licin dengan katrol yang kasar. Nah, sekarang kita masuk ke gerak menggelinding. Apa bedanya yang bergeser saja dengan menggelinding? Ya, karena setiap hari
anak-anak pasti naik kendaraan atau naik sepeda motor ya, yang rodanya menggelinding. Dan belum pernah melihat ada orang naik motor, rodanya hanya bergeser saja. Nah, itu makanya kita penting membahas tentang menggelinding. Oke, saya mulai dari dinamikanya. Jadi gerak menggelinding itu, ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kalau dia hanya berputar saja, berlaku rumus sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ya, ini kalau hanya berputar saja, ini kita bahas dinamikanya dulu. Kalau dia bergeser saja, kita menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Tetapi kalau dia berputar sambil bergeser atau yang disebut dengan menggelinding, tentu kita jumlahkan dua-duanya ini. Gitu ya. Jadi kita jumlahkan kedua-dua dari persamaan ini. Sigma F sama dengan M kali A dan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, kesimpulannya adalah, jadi maksudnya begini anak-anak sekalian. Jadi kalau misalkan kita punya 4 benda, ya kemarin ada bola pejal, kemudian ada silinder pejal, ada silinder tipis berongga dan bola berongga. Kalau semua benda itu kita dalam keadaan bergeser gitu ya, mereka akan punya rumus A yang sama gitu ya. Jadi A-nya sama dengan sigma F dibagi M. Sekali lagi, kalau benda itu bergeser, apapun bendanya, apapun bentuknya, apapun namanya, mereka akan punya rumus yang sama, sigma F per M. Artinya kalau kita menggelindingkan bola pejal, ya, jadi kalau kita gelindingkan benda-benda ini, ya, jadi kalau kita gelindingkan benda-benda ini di atas bidang miring, gitu ya. Jadi benda ini kalau kita gelindingkan di atas bidang miring, dan dia hanya bergeser saja, mereka akan punya kecepatan akan sampai di dasar bidang miring dengan dalam waktu yang sama, karena tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakangan. Nah, tetapi ketika mereka menggelinding, tentu mereka akan punya percepatan linear yang berbeda. Nah, itu pentingnya kita bahas yang ini. Nah, siapa yang paling cepat menggelinding? Jelas benda dengan momen inersia paling kecil, seperti itu. Nah, mari kita lihat contohnya bagaimana menurunkan persamaan percepatan untuk benda yang menggelinding. Nah, ini saya beri contoh untuk silinder pejal saja. Ya, jadi ingat sekali lagi, kalau dia menggelinding, di situ ada bergesernya. Nah, jadi rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya jelas karena dia bergeser ke kanan, berarti gaya yang ke kanan F, dikurang gaya yang ke kiri yaitu F kecil, itu sama dengan M kali A. Nah, kemudian benda ini juga berputar atau berotasi. Ya, jadi benda itu akan berputar, atau yang menyebabkan berputar adalah adanya gaya yang tidak bekerja pada sumbu rotasi. Nah, F besar ini kerjanya di sumbu rotasi, berarti tidak menghasilkan momen gaya dia. Gitu ya. Nah, jadi satu-satunya gaya yang membuat berputar atau yang tidak bekerja di sumbu rotasi adalah gesekan. Ya, ini punya lengan torsi sama dengan R gitu ya. Itu makanya ketika ada benda yang menggelinding terus masuk bidang jalannya licin, itu gesekannya hilang, maka tidak ada lagi torsi yang akan memutarnya sehingga roda itu hanya akan bergeser saja. Oke, karena di sini juga berputar, kita gunakan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ya, jadi torsinya satu saja gitu ya. Torsinya hanya F dikali R. Ya, jadi gayanya gesekan, lengan torsinya R, itu saja. Karena E besar itu lengan torsinya 0, dia bekerja di sumbu rotasi. Nah, ini kita masukkan rumus-rumusnya. Ya, jadi kita masukkan persamaannya. F kali R-nya tetap, I-nya karena ini silinder pejal, ya. I-nya setengah MR kuadrat. Kemudian alfanya kita ganti dengan A per R. Ya, jadi ini dari awal sudah saya jelaskan ketika kita membahas dinamika. Kalau yang satunya ada percepatan, satunya ada percepatan sudut, ini harus disamakan menjadi A. Ya, ini A biasa sebetulnya. Ya, ini hasilnya adalah R kuadrat per R sama dengan R. Kiri juga R pangkat 1, maka R-nya habis, sama dengan ketika soal tentang katrol. Kita dapatkan persamaan kedua, F sama dengan setengah MA. Jadi ada dua persamaan. Ya, kemudian kita jumlahkan seperti biasa.
Ya, dari sini kita dapatkan hasilnya bahwa kalau yang menggelinding itu adalah silinder pejal. Nah, ini dari sini min F tambah F habis. Yang kiri jumlahnya hanya F saja, yang kanan 1 MA tambah setengah MA, hasilnya 3/2 MA. Jadi kalau dibalik A sama dengan 2F per 3M. Ya, tadi kalau ini hanya bergeser saja, sekali lagi saya ulang, apapun bendanya kalau dia hanya bergeser, itu rumus A-nya sama dengan F per M atau sigma F per M. Tetapi kalau sudah menggelinding, F per M-nya tetap ada, cuma nanti koefisiennya berbeda tergantung momen inersianya. Kita lihat rangkumannya. Nah, ini dia. Jadi kalau I-nya setengah MR kuadrat, ya cara gampangnya gini anak-anak. Jadi angka atasnya ini 2 ini berasal dari angka yang di bawah. Sedangkan angka yang di bawah ini adalah hasil dari 1 tambah 2 gitu ya. Ya, jadi hasil 1 tambah 2 hasilnya 3. Maka jadinya adalah 2F per 3M. 2F per 3M. Nah, kemudian kalau kita bersihkan dulu. Nah, kemudian kalau silinder tipis berongga, jadi I-nya M kali R kuadrat. Kalau dibuat lengkap ini supaya sama dengan kayak yang itu, seperti yang itu. Ya, ini sebetulnya di sini ada 1/1 supaya polanya mirip-mirip gitu ya. Nah, angka atasnya sama yang angka di sini satu ini sama dengan yang di bawah. Sedangkan yang di bawah itu hasil dari atas tambah bawah di sini. Berarti 1 tambah 1 2. Nah, untuk silinder tipis berongga A sama dengan setengah F per M. Untuk bola pejal juga demikian 2/5. Berarti jadinya 5/2 tambah 5 gitu ya. Ya, hasilnya 5/7 F per M. Dan yang terakhir adalah bola tipis berongga I 2/3 MR kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 3/2 tambah 3, jadi 3/5 F per M. Oke, lagi untuk semua benda ini, kalau bergeser saja itu A-nya sama semua. Ya, A sama dengan F per M. Artinya apa? Kalau 4 benda ini saya lepas di atas bidang miring yang licin, atau dia hanya bergeser saja, mereka akan sampai di dasar bidang miring dalam waktu yang bersamaan. Tapi ketika dia dilepas di bidang miring yang kasar kemudian menggelinding, mereka tidak akan sampai di dasar bidang miring dalam waktu bersamaan. Nah, siapa yang paling duluan? Tentu yang punya momen inersia paling kecil ini. Ya, karena ini setengah, ya. Ini 1, ini 2/3. Yang paling kecil itu 2/5, itu sama dengan 0,4. Ya, jadi yang I-nya paling kecil itu yang punya percepatan paling besar. Karena gampang diputar gitu ya. Jadi teorinya begitu, kalau masanya kecil maka gampang digeser. Tapi kalau I-nya kecil berarti gampang diputar atau dia juga gampang menggelinding seperti itu. Jadi bola pejal lah yang akan sampai di dasar bidang miring yang paling duluan. Ya, itu anak-anaknya bisa. Jadi di sini anak-anak bisa bedakan percepatan benda itu kalau hanya bergeser saja, yaitu sama dengan A sama dengan F per M. Apapun bendanya, A-nya sama dengan F per M. Tetapi kalau dia menggelinding, nah persamaannya beda-beda. Seperti ini. Ada yang 2/3, ada yang 1/2, ada yang 5/7, dan ada yang 3/5. Lumayan jelas ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah silinder pejal bermasa 2 kg yang ditarik oleh gaya F 12 Newton seperti gambar di bawah ini. Tentukan percepatan silinder. Ya, ini awalnya menggelinding gitu ya. Ceritanya awalnya menggelinding. Kemudian yang kedua, percepatan silinder jika tiba-tiba lantai licin. Oke, tadi kalau untuk silinder pejal itu A-nya sama dengan 2F per 3M gitu ya. Ini 2F per 3M, 2 kali 12 dibagi 3 kali 2. Atau langsung 24 dibagi 6, hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Tetapi kalau dia kalau lantainya licin berarti enggak menggelinding lagi gitu ya. Dia hanya akan bergeser. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa apapun bendanya, apapun namanya gitu ya, semua benda akan punya percepatan yaitu sama dengan F per M. Ya, jadi di sini A-nya sama dengan F per M, koefisien 2/3-nya hilang gitu ya. Karena
ini adalah murni bergeser, ini adalah menggelinding murni, seperti itu. Ya, semoga dengan satu soal ini anak-anak sudah bisa bedakan ya, bagaimana kalau hanya bergeser saja dan bagaimana kalau benda itu hanya menggelinding, benda itu menggelinding. Oke, supaya tidak terlalu panjang videonya, saya lanjutkan sedikit lagi ke menggelinding di bidang miring. Oke, ini saya turunkan dulu persamaannya. Ini roda ya, roda kemudian diberi tambahan, ada keterangan IM kali R kuadrat. Berarti kalau diberi keterangan I sama dengan MR kuadrat, berarti ini bukan silinder pejal ya. Kalau tidak ada keterangan ini, maka roda itu selalu dianggap silinder pejal. Tapi kalau ada keterangannya, ya disesuaikan seperti itu. Nah, tadi kalau roda atau ini sama dengan silinder tipis berongga, gitu ya. Tadi kalau I-nya 1 MR kuadrat, 1 MR kuadrat, ya itu tadi A-nya sama dengan, ya A sama dengan setengah E per M. Ya, 1/2. Ya, ini untuk silinder tipis berongga ya. 1/2 F per M. Nah, untuk bidang miring, jadi F-nya itu mg sin alpha. Nah, maka rumusnya ini sama dengan A sama dengan setengah dikali F-nya kita ganti dengan F-nya diganti dengan ini mg sin alpha setengah dikali M kali G kali sin alpha, itu ya, setengah M kali G kali sin alpha dibagi dengan M, ya maka M-nya habis gitu ya. Nah, maka A-nya sama dengan setengah G sin alpha. Ini untuk silinder tipis berongga ya, atau roda dalam soal ini. Terus bagaimana kalau yang menggelinding di bidang miring itu adalah silinder pejal? Ya, tadi dia kalau silinder pejal kan tadi A sama dengan 2/3 E per M. Maka jadinya dia 2/3 G sin alpha. Ya, jadi 2/3. Jadi kalau silinder pejal itu 2/3 G sin alpha. Jadi disesuaikan saja ya semua. Jadi E per M itu sama dengan G sin alpha. Nah, beda itu koefisiennya. Kalau bola pejal tadi hasilnya 5/7 E per M berarti 5/7 G sin alpha. Ini kalau bola pejal. 5/7 G ini kalau menggelinding di bidang miring gitu ya. Ternyata tidak ada pengaruh masanya. Kemudian kalau yang menggelinding itu ada bola tipis berongga. Yang menggelinding itu bola tipis berongga. Maka A-nya sama dengan tadi 5/7 kemudian 3 per, coba kita cek. Ya, 3/5 ya. Ya, 3/5. Ya, maka hasilnya di sini kalau dia menggelinding di bidang miring berarti 3/5. Semua ada G sin alpha di belakang ya. Nah, cuma yang beda itu koefisien depannya sesuai dengan rumus kalau menggelinding di bidang datar. Ya, jadi ini rumus-rumusnya. Ya, ini untuk silinder tipis berongga, ini untuk silinder pejal. Ya, ini percepatan bola pejal yang menggelinding. Ini percepatan bola tipis berongga yang menggelinding. Ya, jadi tetap bola pejal yang seandainya dilepaskan di bidang miring, bola pejal lah yang sampai di dasar terlebih dahulu. Nah, dimasukkan nilainya berarti A sama dengan, ya, A sama dengan setengah kali 10 kali sin 30. Ya, sin alfanya sin 30 itu setengah gitu ya. Ya, hasilnya ini. Ya, sin 30 itu sama dengan setengah. Berarti sama dengan A sama dengan hasilnya setengah kali 10 kali setengah gitu ya. Ini nilai setengah.
berarti 10 bagi 4, 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, ini jawaban untuk soal ini. Ya, jadi anak-anak sudah bisa bedakan ya. Beda kalau dia bergeser saja, kemudian menggelinding di bidang datar, kemudian menggelinding di bidang miring. Ya, jadi yang jelas beda-beda percepatannya kalau menggelinding ya, karena perbedaan momen inersia. Ya, ini jawaban soal itu tadi. Ya, jadi kita pakai setengah F per M. Dan F per M-nya itu sama dengan G sin alfa. Gitu ya. Jadi rumusnya setengah G sin alfa. Ya, hasilnya 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk sementara cukup dulu. Nanti kita lanjutkan ke video yang terakhir. Ya, untuk materi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.